Assalamualaikum Bu Fatimah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Alhamdulillah, kabar baik, Bu Yani. Ibu Yani sendiri apa kabar? Alhamdulillah sedikit baik Ibu. Ibu Fatimah, apakah Ibu ada waktu sebentar? Tentu saja ada waktu. Ada apa ya, Ibu Yani? Iya Bu, ini saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja, Ibu Yani. Insya Allah saya berbagi dengan Ibu Yani. Memangnya setelah dibicarakan dengan saya, apa yang Ibu Yani harapkan? Saya ingin dengan pembicaraan ini saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Oh, begitu ya, Ibu Yani. Tentu saja boleh, Ibu Yani. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu Yani. Dan kalau boleh saya tahu, permasalahannya seperti apa ya, Ibu Yani? Iya, Bu Tima. Jadi permasalahannya itu terjadi di dalam kelas terhadap murid-murid saya, Bu. Oh, begitu ya, Ibu Yani. Masalah dengan murid-murid Ibu, kalau boleh tahu masalahnya itu seperti apa, Bu Yani? Iya, Bu. Jadi begini, Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan saat pelajaran yang saya bawakan atau saya sampaikan di kelas. Oh, kalau boleh tahu, kira-kira dari beberapa penyebab kesulitan bagi murid-murid yang Ibu sampaikan itu kenapa ya? Iya, Bu. Jadi sepertinya ada beberapa faktor ini ya, Bu, yang mempengaruhi, yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Ya. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan atau menyebabkan hal itu terjadi ya, Bu Yani? Iya, jadi Ibu dari hasil pantauan saya dan juga ada beberapa murid yang sudah saya tanyakan. Jadi mereka itu ada yang memiliki masalah keluarga dari rumah, jadi ada yang kurang perhatian dari orang tua, dan ada juga yang memiliki tingkat pemahaman yang masih lambat, atau kalau bisa saya bilang tingkat pemahamannya yang masih rendah, Bu. Oh, jadi masalahnya karena faktor kurang perhatian dari orang tua dan juga tingkat pemahaman yang masih kurang begitu ya, Bu Yani. Jadi Iya, sebesar harapan Ibu Yani dari anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut dapat memahami dan menerima pelajaran yang Ibu sampaikan ketika diberikan. Kira-kira level atau angka dari angka 1 sampai 10, kira-kira anak-anak Ibu Yani itu berada pada level berapa yang Ibu Yani inginkan? iya, jadi, harapan saya tuh Ibu, setidaknya anak-anak di dalam kelas itu, mereka dapat paham dan dapat, menjawab pertanyaan yang saya sampaikan dengan fokus, Ibu, dan, ketika bertanya, dia tidak seperti ngelamun saja atau, dengan menggelengkan kepalanya saja, Bu. Jadi kalau dibilang, dikasih level ya dari angka 1 sampai 10, anak-anak saya sekarang ini saya merasa mereka masih ada pada level 6. Tapi, saya berharap ke depannya itu mereka sudah ada di level 9 atau level 10, Bu. Iya ya, baik sekali Ibu ya. Paling tidak anak-anak itu dapat memberikan respon dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik yang diberikannya Ibu Yani ya. Jadi setelah Ibu Yani mengetahui permasalahan ini, kira-kira bagaimana langkah Ibu Yani untuk dapat mengambil solusinya atau mencari jalan keluarnya? Iya, Bu. Jadi, terpikir oleh saya bahwa, bagi murid yang kondisinya kurang
perhatian dari keluarganya, mungkin, saya dapat membangun komunikasi dengan orang tuanya agar, dapat fokus memperhatikan anaknya di rumah dan menyiapkan segala kebutuhan anaknya agar, mereka itu ketika datang ke sekolah mereka siap menerima pelajaran di kelas. Kemudian anak-anak yang memiliki pemahaman yang masih lambat, saya akan berusaha untuk memberikan bimbingan yang lebih ibu dari teman-teman yang lainnya. Baik sekali Ibu Yani, itu, menurut saya itu rencana yang sangat baik, yang sangat luar biasa yang Ibu Yani rencanakan. Terus, dapat bekerja sama dengan orang tua, berkolaborasi juga itu dapat, melancarkan apa yang Ibu Yani harapkan dan memberikan bimbingan lebih. Kira-kira bimbingan yang lebih seperti apa yang, Ibu Yani berikan kepada anak-anak tersebut? Iya, jadi, bimbingan itu dapat saya berikan terus-menerus terkait materi yang saya bawakan, bisa berupa soal-soal latihan dan lainnya, agar dapat memperkaya pemahaman mereka sehingga, mereka punya motivasi dalam belajar di kelas dengan baik. Iya, baik Ibu. Kira-kira, kapan ya, Ibu akan melakukan bimbingan tersebut atau merencanakan untuk melakukan bimbingan terhadap siswa-siswi Iya, tersebut? Bu, jadi, saya rencananya, bimbingan yang akan saya lakukan itu, saya lakukan setelah jam pelajaran selesai, agar tidak mengganggu teman yang lain, Bu. Bagus itu Ibu rencana agar, tidak mengganggu kegiatan aktivitas Ibu juga ya, biar Ibu tidak selalu fokus pada, murid-murid tersebut dan tidak terbagi. Terus, mungkin rencana penyelesaian masalah Ibu Yani yang nanti Ibu Yani terapkan itu seperti apa ya? Iya, jadi Ibu Tima, saya berencana akan melakukan secara terus-menerus sehingga terjadi, perubahan di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Iya, baik. Kira-kira siapa saja ya yang dapat membantu Ibu dalam, melakukan komitmen ini, Bu Yani? Iya, jadi kalau menurut saya yang bisa membantu itu, tentunya kepala sekolah selaku pimpinan dan, orang tua selaku, wali daripada murid-murid ini dan juga rekan sejawat di sekolah saya. Iya, baik sekali ya, Bu Yani. Ya, tentunya kita saling berkolaborasi ya. Dan, bagaimana tindak lanjut Ibu Yani yang akan Ibu Yani lakukan ke depannya? Iya, jadi, Bu Tima, saya berencana akan menjalin komunikasi yang baik dengan, eee, orang tua agar kami, sama-sama berkolaborasi dalam memberikan bimbingan kepada murid-murid ini. Bagus sekali itu Ibu Yani. Berarti ke depannya Ibu Yani harus, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dan juga dapat memberikan perhatian penuh kepada siswa yang kurang pemahamannya. Tentunya itu agar dapat, membantu, terus, semoga anak-anak Ibu ke depannya dapat lebih baik lagi. Kira-kira dari perbincangan ini, apa perasaan Ibu sekarang? Iya, jadi Bu Tima, saya sangat senang sekali dan bahagia sudah mendapat jalan keluar ya. Semoga, ini dapat membantu saya dalam permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Tima atas bantuannya, atas, luangan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu Yani, terima kasih kembali. Iya, Ibu Tima kalau ada masalah bisa kita bicarakan dan cari solusinya lagi ya. Jangan bosan-bosannya untuk berbagi bersama saya. Iya Ibu Yani, baik, insya Allah siap selalu Ibu Yani. Iya, baik terima kasih Bu Tima. Wassalamualaikum, selamat siang. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yani. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yani.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Ibu Tima, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Yani, apa kabar Ibu Yani? Syukurlah, alhamdulillah baik Ibu. Tapi saya lihat Ibu Tima terlihat agak cemas ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Yani, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Yani sudah bersedia membantu saya Bu Yani. Iya, baik Ibu Tima. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi nih Bu Yani. Oke, baik. Jadi, tujuan pembicaraan kita adalah Ibu ingin mendapat solusi ya atas masalah yang Ibu hadapi. Iya, baik Ibu Tima. Jadi, apa masalah yang Ibu hadapi sekarang ini? Iya, Bu Yani, saya akhir-akhir ini kurang bersemangat dalam mengajar. Oh ya, Ibu kurang bersemangat ya dalam mengajar. Coba Ibu ceritakan kira-kira apa yang menyebabkan Ibu merasakan demikian? Iya Bu Yani, saya kurang bersemangat karena hasil asesmen formatif, murid-murid saya dalam topik, pencemaran lingkungan nilainya semua di bawah harapan saya Bu Yani. Oh. Dan itu membuat saya kecewa dan menyebabkan saya tidak bersemangat dalam mengajar Bu Yani. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau menurut Bu Tima, murid yang berhasil dalam topik pencemaran lingkungan itu yang seperti apa? Ya, untuk materi ini, yang saya bawakan itu tentunya mereka harus, bisa menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan menyajikan hasil pengamatan tentang penyebab, dampak, dan upaya mengatasi pencemaran lingkungan dengan baik. Dan nilai ketuntasan minimalnya harus 80, Bu Yani. Oke, baik. Jadi nilai minimumnya harus 80 ya. Terus kalau bisa kita beri angka nih ya, 1 sampai dengan 10. Kalau 10 itu yang sudah mencapai 80 ya, Bu Tima ya. Iya. Kira-kira murid Ibu sudah berada di angka berapa, Bu Tima? Iya, berdasarkan hasil asesmen mereka kemarin, rata-rata yang mereka baru berada pada angka 7, Bu Yani. Oke, baik. Berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, kira-kira ada tidak ide atau gagasan yang dapat membuat murid-murid Ibu mencapai angka ideal tadi? Iya, dari pengamatan saya, mereka kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran. Mungkin karena, strategi pembelajaran yang saya gunakan masih membuat mereka pasif ya, Bu Yani. Oke, kalau begitu, menurut Bu Tima ada tidak strategi pembelajaran yang menurut Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar mereka atau dapat membuat mereka lebih aktif di kelas? Mmm, ada, saya akan mencoba strategi pembelajaran, berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Mungkin dengan begitu, mereka lebih aktif dalam belajar karena model pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing ya, Bu Yani. Oke, baik. Jadi Ibu akan mencoba menerapkan, strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada tidak kendala jika Ibu, menerapkan strategi ini nanti? Kalau kendala, mungkin pada pemetaan gaya belajarnya. Saya harus, terlebih dulu memetakannya dengan melakukan asesmen, diagnostik. Jadi, saya masih butuh waktu untuk, melaksanakannya, Bu Yani. Oke, baik. Berarti, kendalanya hanya pada waktu ya. Kira-kira ada tidak seseorang yang dapat membantu Ibu Tima agar penerapan strategi ini nanti bisa optimal dan sesuai dengan tujuan Ibu? Ada, saya akan meminta petunjuk, lebih lanjut dari teman-teman yang sudah menerapkan strategi ini di kelas yang sudah mendahului saya. Oke, baik. Jadi, kira-kira Ibu akan memulainya kapan?
Rencana saya akan memulai berdiskusi dengan teman yang, akan saya mintakan bantuannya besok ya, dan selanjutnya saya akan langsung, merancang proses pembelajarannya. Oke, baik Ibu Tima. Jadi, kalau boleh saya merangkum ya, Ibu punya masalah yakni, kurang bersemangat dalam mengajar disebabkan karena hasil asesmen murid-murid Ibu kurang begitu memuaskan. Tapi, sekarang sudah ada solusi ya? Iya iya Ibu Yani, sudah ada solusi, sudah ada pencerahan lah yang saya sudah konsultasi bersama Ibu Yani. Jadi alhamdulillah Oke, baik. Jadi, eee, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, sesuai tidak dengan tujuan di awal tadi? sesuai Ibu. Masalah saya tadi kurang bersemangat mengajar karena hasil asesmen murid tidak memuaskan disebabkan karena mereka kurang, termotivasi dalam belajar mungkin ya. Nah lewat diskusi ini, saya mendapat solusinya, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat meningkatkan hasil, belajar mereka di kelas. Iya, baik. Jadi, Ibu baru akan pertama kali ya menerapkan strategi berdiferensiasi ini. Ibu sudah pernah belum, membandingkannya atau melihat keberhasilan orang lain dalam penerapan strategi ini? Iya tentu, saya sudah memilih akan menerapkan strategi ini berarti saya sudah melihat, ada beberapa teman yang sudah menerapkannya dan mereka, mendapatkan hasil belajar murid sesuai dengan tujuan mereka, apa yang mereka ingin, capai bersama dalam Ok pembelajaran. Makanya, saya akan mencoba menerapkannya juga Bu Yani. oke, baik Ibu Tima. Jadi, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah rasanya lega Ibu Yani karena, saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Semoga, eee, pembelajarannya akan berjalan lancar Bu Yani. Oke, baik, amin, semoga ya Bu Tima, dan saya akan mendengarkan cerita keberhasilan Bu Tima nanti ya. Semoga, dengan penerapan strategi berdiferensiasi ini dapat meningkatkan hasil belajar murid-murid sesuai harapan Bu Tima ya. Terima kasih banyak Bu Yani sudah meluangkan waktunya untuk diskusi, bersama dengan saya. Jangan bosan-bosannya kalau saya, sering meminta waktunya atau konsultasi terkait dengan masalah yang saya hadapi Bu Yani. Iya, kembali kasih Ibu Tima, tidak apa-apa, saya siap kapan pun Ibu Tima butuhkan untuk, sharing. Baik Ibu Tima, sampai di sini ya diskusi kita, semoga sukses selalu Ibu Tima. Iya Ibu Yani, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Yani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ibu Tima. Mmm.